Oke, pada video kedua kali ini kita akan belajar cara menerima barang yang dikirim dari kantor pusat ke kantor cabang. Ini salah satu training basic agar kalian bisa menambah stok barang yang ada di toko sehingga bisa dilakukan penjualan pada training berikutnya. Oke, seperti kita ketahui, kita terdiri dari kantor pusat dan toko-toko cabang, di mana kantor pusat saya beri kode 100, sedangkan cabang yang lain mempunyai kode 101 hingga 105, 202, 205, 207, dan 301. Oke, pada sistem kasir kita yang terbaru, kita memiliki tempat penyimpanan barang yang kita sebut gudang dengan nama seperti yang tampil, ada gudang kantor, gudang toko, gudang barang, gudang online. Masing-masing kantor, masing-masing toko mempunyai 4 gudang ini. Hanya saja, tolong diperhatikan yang warna merah. Di sana adalah tempat di mana barang-barang pada kantor disimpan. Contoh, gudang kantor merupakan tempat barang-barang disimpan pada kantor pusat, sedangkan di toko kita sebut dengan nama gudang toko. Oke, hari ini kita akan mulai training tentang bagaimana barang itu diterima oleh si Budi. Jadi saya akan membuat skenario di mana bagian logistik mengirimkan barang dan akan diterima oleh si SC yang di cabang yang sudah kita buatkan ID tadi, yaitu Budi Training. Untuk keperluan training kita hari ini, kantor cabang, kantor pusat saya ganti namanya menjadi Gamma IRP dengan kode GIRP, sedangkan toko cabang saya ganti dengan toko GIRP 2. Oke, ini kebetulan saya sudah masuk, saya logout dulu. Kita mulai dari awal. Oke, pada user ID saya masukkan nama Budi, maksudnya 123 seperti yang tadi kita telah input. Oke. Ketika baru masuk, kita akan dialihkan ke menu dashboard. Si Budi baru ketika dia login di menu dashboardnya akan muncul transfer stok aktif. Jadi sebelumnya saya sudah membuat transaksi menggunakan ID Intan Training, mengirimkan barang kepada si cabang GRP 2. Jadi dari kantor pusat GRP saya kirimkan ke kantor ke toko cabang GRP 2. Ya, ini ada menu dashboard, tinggal diklik. Ketika saya sudah masuk sebagai Budi, saya akan klik menu dashboard. Di sini dia akan muncul ketika Intan sudah mengirimkan barang, akan muncul transfer stok aktif. Oke. Di sini diperhatikan ada STK YRP 1701003. Diinput oleh training 01. Nama usernya training 01. Oke, STK ini singkatan dari stok transfer keluar. Stok transfer keluar dari kantor pusat GIRP pada 2017 Januari dengan urutan transaksi nomor 3. Klik pada tulisan biru tadi. Oke, akan muncul item barang yang dikirimkan oleh Intan ke cabang GIRP. Oke, bisa dilihat di sini referensi nomor nota. Terus ada di sini cabang asal dari Gamma IRP, kantor Gamma IRP, dari gudang kantornya ditujukan kepada toko GIRP 2 dengan gudang tujuan adalah gudang toko. Kita lihat di sini dibuat bahwa yang dikirimkan adalah MPS 360 ml sebanyak 25 buah. Oke, Budi ketika dia akan menerima, dia harus mengklik yang bagian ini. Setelah mengklik tulisan transfer stok aktif yang ada di dashboard, muncul ini, Budi harus melakukan klik ini buat penerimaan barang. Oke, buat penerimaan barang.
Di sini kalian, Budi ataupun kalian akan diminta untuk menginput, benarkah barang yang dikirim itu 25. Kalian bisa cek dulu berapa yang dikirim oleh Intan. Kalau emang 25, ditulis 25 di sini. Kalau sumpah hanya 24, 23 atau berapapun itu tulis di sini. Oke. Untuk training kita hari ini saya akan anggap yang dikirimkan adalah memang betul 25. Oke, biarkan 25, saya simpan. Jadi setelah jadi kalau mau diingat-ingat, tadi kita melakukan buat penerimaan barang. Oke, muncul form ini, kita cocokkan kuantitinya. Sudah cocok sesuai dengan pengecekan, simpan. Oke. Bisa diperhatikan di sini ada yang ada nomor transaksi, kita sebut STM GRP 1701-003. STM adalah stok transfer masuk. Jadi muncul dokumen baru di kalian ketika kalian melakukan penyimpanan tadi, yaitu stok transfer masuk. Sedangkan tadi waktu Intan ngirim barang, stok transfer keluar. Nah, stok transfer masuk dari cabang GRP, dari cabang pusat GRP pada 2017 Januari, nomor 3. Oke. Sampai di sini selesai untuk penerimaan barangnya. Ini bisa kalian lakukan pengecekan stok. Seumpama ingin benar-benar melihat apakah barang yang baru ini masuk atau enggak. Untuk pengecekan stok bisa langsung di laporan, ada stok. Di stok ini kita bisa lihat posisi. Posisi ini jadi kalian ketik kode barcode-nya, kalian bisa lihat posisi barangnya ada di mana. Bisa di gudang toko, di gudang kantor, bisa di cabang A, cabang B, atau di kantor pusat. Mutasi, kita bisa lihat pergerakan benda tersebut. Suatu benda seumpama nih, sebuah software ukuran tertentu dari cabang A dimutasi ke cabang B. Nah, kalian bisa lihat nanti pergerakannya ada di mana. Sedangkan kartu stok ini adalah untuk melihat, kalian bisa melihat jumlah satu barcode barang dari awal periode tertentu sampai akhir periode tertentu. Kalian bisa lihat kuantiti keluar dan masuknya. Oke, untuk kebutuhan training kita kali ini kita akan lihat stok cair 001 tadi di stok kartu. Oke, muncul seperti ini. Kodenya cair 001, kode MPS. Satuannya pieces. Oke, cabang penting, si Budi ada di cabang GRP 2. Dia bisa dia ada karena dia adalah cabang toko, nama gudang yang seharusnya penyimpanan barangnya dia adalah di gudang toko. Oke, ini tanggalnya kode kita pilih dari tanggal 1 Januari sampai hari ini. Kita lihat. Oke, bisa diperhatikan di sini 1 Januari saldonya masih 0. Kemudian tiba-tiba pada 22 Januari terjadi transaksi stok masuk. Stok transfer masuk sejumlah 100, saldo akhir menjadi 100. Terus 22 Januari kembali terjadi transaksi nomor 2, stok masuk 50 sehingga jumlahnya menjadi 150 total. Kemudian tadi si Budi melakukan stok transfer masuk kembali GRP 1701-003 sebanyak 25 buah. Sehingga saldo jumlah yang ada di toko GRP 2 di gudang tokonya adalah 175 saat ini. Oke, demikian cara melakukan penerimaan barang. Ini merupakan basic yang harus dikuasai.
Dengan bisa melakukan penerimaan barang, kalian bisa mempunyai stok di komputer, bisa melakukan